gimana gitu bisa mempertajam ilmunya kalau skillnya kalau tidak dengan cara dipraktekkan kan gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ica dalam Dunia Leadership Coaching. Channel YouTube ini membahas tentang seputar leadership dan coaching. Nah, sebelum kita simak ke pembahasannya, simak dulu yang satu ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saya kembali lagi bersama saya Ica dalam Dunia Leadership Coaching. Nah, kali ini bersama dengan Coach Aditya Amidjaya. Halo Coach. Halo juga Kak Ica, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kelihatan bersemangat nih Coach. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mau tahun baru soalnya. Mau tahun baru. Semangat ya Coach ya jadinya Coach. Banyak goalsnya nih Coach kayaknya. Banyak goalsnya. Satu aja cukup. Satu aja cukup. Oke Coach, kali ini kan kita mau ngebahas tentang gimana sih tips-tips buat coach pemula di luar sana nih Coach. Tips-tips buat coach. Mungkin sahabat coach di luar sana kan mau jadi coach. Ya ada yang baru mau jadi coach atau baru awal-awal jadi coach. Ada nggak sih Coach saran-saran gimana sih untuk para coach pemula di luar sana? Oke. Ya orang belajar coaching gitu ya. Iya. Saya asumsikan dia baru selesai belajar coaching nih. Iya. Di lembaga pendidikan yang berbasiskan atau yang diakreditasi oleh ICF gitu ya. Orang belajar coaching kan macam-macam ya, tapi ada dua hal yang mungkin ada dua sumber nih mereka belajar coaching itu. Satu dikirim perusahaannya untuk belajar coaching gitu kan. Ya. Kedua, ya mereka memang niat sendiri ya untuk belajar coaching gitu ya. Mungkin mereka juga bukan orang kantoran, tapi mereka punya profesi yang sebelumnya, misalnya konsultan, psikolog, atau konsultan, psikolog, trainer mungkin gitu ya, yang ingin menambah portofolionya atau skillnya dengan coaching gitu ya. Jadi dia sukarela. Ada yang juga dikirim oleh perusahaannya ya, para leaders atau orang HR-nya dikirim. Ini masing-masing berbeda sih gitu ya. Intinya adalah apa? Setelah selesai sesi coaching, setelah selesai belajar coaching gitu ya. Iya. Ya harus dipraktekin. Bener juga sih. Ya kan, dipraktekkan. Gimana gitu bisa mempertajam ilmunya kalau skillnya kalau tidak dengan cara dipraktekkan kan gitu. Nah kalau yang dikirim perusahaan, dia balik ke perusahaan, dia ya bisa ya mempraktekannya sesi belajar coaching ke timnya atau ke siapapun yang di perusahaan itu. Tentunya perusahaan mengirim dia untuk coaching juga pasti udah ada rencana kan untuk supaya dia bisa melakukan coaching kan gitu. Harus dipraktekkan. Jadi tidak usah pilih-pilih ya. Praktekkan aja setiap ada kesempatan gitu ya. Praktekkan karena pengalaman saya sendiri sih setelah sesi belajar coaching itu perlu waktu lagi sekitar 20-30 jam untuk benar-benar 20-30 jam praktek gitu ya. Untuk benar-benar kita dapat ahanya gitu loh, dapat link kliknya gitu ya, melakukan coaching gitu. Nggak bisa selesai training coaching langsung besok langsung jago coaching, itu nggak mungkin. Ajaib ya gitu ya. Tetap harus ada proses untuk mengasah ilmunya itu ya, dan skillnya minimum 20-30 jam ya, baru dia dapat kliknya dan terus diasah terus. Jadi intinya pertama adalah itu ya. Kalau untuk menjadi seorang coach ya sambil dia mempraktekkan dan mengumpulkan coaching hours gitu ya. Jam coach sebagai syarat untuk menjadi SEC itu kan dia juga mengumpulkan 100 jam coaching hours ya. Jam terbang coaching 100 jam. Nah itu. Nah menariknya adalah syarat 100 jam coaching hours itu kan 75 jamnya harus berbayar, 25 jamnya minimum 75 jam itu berbayar, maksimum 25 jam itu gratis. Ada maksimalnya ya gratisnya? Gratisnya ya nggak bisa lebih dari 25 jam. Gitu ya. Kalau yang berbayarnya minimum 75 jam. Kalau 100 jamnya semuanya berbayar lebih bagus lagi. Gitu kan. Lah gimana tuh dapatnya? Kan saya belum SEC coach, orang belum juga mau gitu kan. Iya. Nah, macam-macam sih caranya gitu ya. Nggak bisa mungkin belum bisa mendapatkan klien yang berbayar gitu secara ini. Ya dia misalkan pertama pro bono dulu tadi ya, gratis. Terus bisa juga menawarkan ke temennya untuk di coaching ya. Mulai sedikit berbayarnya itu juga sebetulnya ICF tidak mensyaratkan harus dibayar berapa gitu ya. Nggak ada standar pembayarannya.
ditraktir makan, dibeliin minum pun gitu ya, itu disebut berbayar gitu. Nggak standar khusus itu nggak ya? Nggak ada gitu ya. Bahkan barter coaching itu disebut berbayar juga loh dihitungnya. Artinya barter itu misalnya gini, misalnya setelah lulus belajar coaching kan pasti pesertanya kan ada beberapa ya dari lulusan tersebut. Itu ya udah sepakatin aja mereka saling latihan coaching gitu ya, barter coaching gitu ya. Jadi di coaching dan meng-coaching juga gitu ya, sesama peserta itu setelah selesai itu dihitung berbayar gitu loh. Itu kan bisa terus menerus, bahkan mungkin 100 jam itu bisa berbayar semua kalau barter iya. terus Nggak gitu ya. perlu buka ini ya training coaching. Iya, jadi dia disitulah mengasahnya di situ. Jadi mengasah 100 jamnya di situ gitu. Nah, kalau udah 100 jam mulailah mikirkan ini ya, mungkin lebih kepada curug pasarnya ya. Apa nih? Dia setelah 100 jam itu dia bisa tahu nih topik-topik coaching apa aja yang nyaman buat dia gitu ya. Tentang bisnis kah, tentang leadership, tentang life coaching, tentang karir apapun gitu ya. Disitulah dia bisa menemukan apanya ya, curug pasarnya sendiri gitu. Curug pasarnya sendiri artinya saya meng-coaching khusus leadership misalnya. Dari situ akhirnya saran saya belajarlah tentang bisnis, terutama marketing dan selling ya, ilmu marketing dan selling, bagaimana mempromosikan diri kan. Gitu, mempromosikan diri sebagai seorang coach setelah mendapatkan kredensial SEC gitu kan. Setelah mendapatkan kredensial SEC, mulai mempromosikan diri dong secara profesional, apakah itu melalui website, melalui apa gitu ya, sosial media gitu ya. Karena sudah SEC kan sudah lebih kredibel, tapi jangan lupa belajar tuh ilmu selling dan ilmu marketing gitu loh, minimal itu ya. Kalau belajar ilmu bisnis secara umum oke lah, tapi minimal itu gitu ya, supaya dia bisa menjual jasa coachingnya dengan profesional gitu loh, dengan baik, dan ya memang ada klien yang mau hire gitu. Nggak ada, tau-taunya nggak ada. Iya, karena nggak semua orang tuh nyaman kan jualan, Iya. nggak suka juga, akan ada yang nggak suka. Mungkin mereka akhirnya memilih, oh kalau gitu saya ikut associate aja deh di perusahaan, di lembaga-lembaga coaching atau lembaga-lembaga training, yang nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan itu artinya dia ikut orang lain ya, Iya. yang mana mungkin ada yang nggak cocok juga gitu lah, dari sisi pembayarannya atau dari sisi kebijakannya gitu ya. Kalau mau sendiri benar-benar bebas gitu ya, ya harus mau nggak mau dia belajar bisnis gitu, terutama marketing dan sellingnya gitu. Sehingga akhirnya pelan-pelan ada yang mau meng-hire dia gitu sebagai seorang coach profesional gitu. Kalau yang sudah menjadi konsultan sebelumnya, yang menjadi trainer, itu biasanya ini menarik sih ya. Mereka akhirnya memasukkan program coaching sebagai paketnya gitu loh. Training misalnya, training tapi ada coachingnya nanti ditambah gitu. Itu juga salah satu bentuk memarketkan diri sih ya. Sehingga akhirnya klien-klien pelatihan mereka itu mulai menyadari, wah coaching ini penting juga ternyata ya gitu. Akhirnya lama-lama dia bisa mendapatkan klien coaching secara independen ya, tidak nempel dengan pelatihannya gitu. Ya tergantung juga sih memang coachingnya itu coaching yang memang nyaman. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nyambung dengan pelatihan atau enggak sih? Kalau memang nyambung dengan pelatihan, ya nggak ada salahnya setiap pelatihan tersebut selalu ditambahkan coaching kan gitu. Sebagai nilai tambah kepada kliennya ya. Jadi balik lagi kesimpulannya, apa yang harus dilakukan oleh coach pemula ya? Praktekin coaching sebagai banyaknya. Nggak ada latihan lain coaching ya, bisa barter coaching, bisa melatih timnya di perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian mengumpulkan coaching hours.
kemudian mulailah memikirkan untuk kredensial SEC gitu ya, dengan syarat-syarat ya yang sudah saya jelaskan di seri berikut sebelumnya ya. Oh iya benar. Bagaimana untuk mendapatkan SEC itu. Nah kalau sudah dapat gelar SEC lebih kredibel, udah bisa jualan dengan lebih confident lagi nih gitu kan, memarketkan diri. Mulailah saatnya untuk belajar ilmu bisnis dan ilmu marketing dan ilmu selling gitu ya. Bukan hanya sekedar belajar coaching aja ya, tapi harus ditambah dengan ilmu-ilmu bisnis, marketing, selling, sehingga dia bisa memarketkan diri dengan lebih baik gitu. Nah perjalanannya nggak akan mulus sih, saya biasa nggak mungkin langsung gitu ya. Karena ada yang menjadi challenge ya, orang yang sudah lama jadi karyawan, dapat penghasilan tetap, langsung pengen jadi coach tapi penghasilannya tetap dan sama dengan penghasilan waktu jadi karyawan ada jadi terus manajer gitu ya tiap misalnya, bulan. apalagi yang sudah levelnya sudah direktur, pensiun, belajar coaching supaya jadi coach. Jangan berharap langsung gaji penghasilan bisa sama dengan gajinya waktu jadi direktur yang mungkin udah 150 juta gitu ya per bulan. Ya itu ada proses gitu ya, karena dari nol lagi nih gitu prosesnya. Ya kalau memang seperti itu ada juga ya teman-teman coach saya itu mulai merintis profesi coaching di saat dia masih menjadi karyawan, di saat dia menjadi masih bekerja gitu ya. Jadi tidak kagok ya pada saat selesai dia berhenti kerja, nggak dari nol lagi tapi tinggal nerusin aja gitu. Yang penting semua bisa di-manage waktu dengan baik gitu. Oh gitu Itu ya sih. coach ya. Ya. Ya samalah dengan profesi-profesi yang lain ya, harus ada belajarnya, harus ada jam terbangnya gitu. Harus terus-menerus, bahkan menjadi di bidang seni gitu kan juga tetap aja kan kayak gitu. Perlu ada proses ya. Mau jadi penyanyi, mau jadi pemain sinetron, apapun. Selebgram. Gitu ya. Selebgram, jadi YouTuber, semua dari proses gitu. Ada prosesnya ya coach. Terus coach untuk para coach pemula gitu ya coach ya, ada nggak sih coach saran-saran gitu ya? Kalau tadi coach coaching berbayar bisa dari barter gitu. Kalau coaching gratis coach, masa tahu-tahu orang lewat apa? Tahu-tahu keluarga kita coaching atau gimana kira-kira coach cari jam coaching yang hours yang gratisnya gratis gitu coach? Ya. Iya. Seharusnya sih bisa lebih mudah ya daripada barter. Atau lebih susah sih juga. Beda-beda pengalaman ya. Kalau saya dulu lebih banyak mendapatkannya yang barter sih gitu. Lebih mudah memang. Tapi kalau teman kita sudah punya koneksi, sudah punya network gitu ya, meng-coaching teman kah, meng-coaching tim kita, meng-coaching siapapun gitu ya nggak perlu juga orang dari jalan ditarik gitu di coaching kan gitu. Ngaku aja terus terang bahwa saya sedang belajar coaching dan proses untuk mengasah ilmu nih gitu ya, mau nggak kamu ini tawarkan gitu ya kepada temannya atau apa gitu, sambil menjelaskan apa itu coaching, apa manfaatnya gitu ya, sehingga teman itu memutuskan gratis kok gitu, misalnya 1, 2, 3 sesi apa 5 sesi 6 sesi ya udah gitu, terus minta feedback dari mereka apa yang harus diperbaiki gitu loh. Oke. Nah gitu, jadi ya semua dari kemauan ya. Sebetulnya dari situ sendiri sudah mulai jualan sih gitu. Iya juga ya. Karena saya juga pengalaman saya ada dari teman saya yang dulu saya coaching gratis dulu ya waktu awal belajar coaching, akhirnya dia kasih referral gitu kan lama-lama. Jadi mulai muncul network dari coaching pro bono gitu kan. Oh gitu coach. Oke coach, mungkin ada tips lain coach untuk para calon coach atau coach pemula di luar sana? Ya yang penting ini ya niatnya kuat ya. Mau apa sih tujuannya Anda jadi coach gitu loh, harus jelas dulu nih gitu ya, visinya apa gitu ya. Kalau cuman sekedar supaya jadi kaya doang gitu, ya harus dipikirin lagi nih gitu ya. Prosesnya mau nggak jatuh bangunnya gitu ya gitu. Jadi benar-benar dari semua hal yang mungkin yang penting adalah visi seorang coach itu ya minimal dia punya ada passion untuk mau mengembangkan diri dan orang lain gitu ya gitu, mau punya passion mendevelop orang lain dan diri sendiri itu gitu ya, passion atau value yang dia harus miliki kalau menurut saya loh ya untuk menjadi seorang coach, sama dengan menjadi seorang trainer, sama dengan menjadi ini. Ada punya keinginan, dorongan untuk
mengembangkan orang lain dan diri sendiri. Nggak bisa salah satu sih, dua-duanya. Harus sepaket ya coach. Ya, sepaket ya, gitu. Nggak bisa kita mengembangkan orang lain, diri sendiri kita nggak mau belajar gitu ya. Gitu. Nggak bisa juga, artinya gini, kita ngecas mahal-mahal tapi kita sendiri kalau bayar training maunya yang gratisan gitu. Itu harus itu sendiri sudah nggak ini ya, nggak line gitu. Contohnya seperti itu. Oke coach. Oh iya coach, kalau misalkan ada sahabat coach di luar sana yang mau belajar lebih lanjut tentang coaching, itu bisa lewat mana coach? Ya, silahkan teman-teman buka website kami www.conforaconsulting.com ya. Ejaannya tertulis di caption ya, di subtitle, di subtext gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ada juga nih website yang kalau mau belajar pelatihan-pelatihan dalam bentuk rekaman yang recorded ya, gitu. Yang mungkin ya yang hanya 1 jam 2 jam gitu ya. Itu ada di www.leadershipuniversity.co.id gitu. Jadi teman-teman silakan buka di dua tempat itu. Kalau mau belajar coaching yang benar-benar serius ya di corporaconsulting.com tadi. Oke, kalau gitu coach. Oke deh sahabat coach, jangan lupa ya untuk kalau misalkan mau ada pertanyaan nih, langsung aja komen di kolom komentar dan like dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian semua. Oke deh kalau gitu, saya Ica Saya dan Ditya Mijaya. oke, sampai jumpa.